Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang cerdas dan berkarakter, yuk menambah pengetahuan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian pada tumbuhan antara lain bunga, daun, buah, akar, dan batang. Kita awali pembahasan dari akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Dengan adanya akar, tumbuhan tidak akan mudah dicabut, tidak mudah roboh ketika diterpa angin, dan tidak akan hanyut terbawa air ketika turun hujan. Akar juga dapat menyimpan cadangan makanan. Akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu rambut akar atau disebut juga bulu akar dan tudung akar. Adapun fungsi dari rambut akar merupakan jalan masuk air dan zat hara dari tanah ke tumbuhan. Sedangkan tudung akar berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. Jenis-jenis akar yang pertama adalah akar serabut. Akar serabut ini berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau disebut monokotil. Adapun contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut adalah padi, jagung, dan tebu. Jenis akar yang kedua adalah akar tunggang. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain yang merupakan cabang dari akar utama. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau disebut dikotil. Adapun contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang adalah mangga, jambu, jeruk, dan kacang-kacangan. Beberapa tumbuhan tertentu memiliki bentuk akar yang lain. Seperti ini, akar ini disebut sebagai akar gantung atau akar udara. Akar ini berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Tumbuhan yang memiliki akar seperti ini contohnya adalah pohon beringin. Akar yang tampak pada layar adalah jenis akar napas. Akar ini berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Adapun contoh tumbuhan yang memiliki akar napas adalah pohon bakau jenis api-api. Berikutnya adalah akar papan atau banir, berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Adapun contoh tumbuhan yang memiliki akar banir atau akar papan adalah pohon kenari dan pohon randu. Bentuk akar seperti ini disebut dengan akar tunjang, berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Adapun tumbuhan yang memiliki akar tunjang contohnya pohon bakau dan pohon pandan. Sedangkan akar yang seperti ini disebut dengan akar pelekat, berfungsi untuk menempel pada kayu, tumbuhan lain atau tembok, contohnya pada akar pohon sirih dan tumbuhan lada. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang antara lain untuk menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Batang juga berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Juga bisa sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Jenis-jenis batang. Batang ini disebut batang berkayu. Memiliki zat kayu atau kambium dan kandungan air yang lebih sedikit.
Beberapa tumbuhan yang memiliki jenis batang berkayu adalah pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Batang basah. Batang basah bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contoh tumbuhan yang memiliki batang basah adalah pisang, bayam, selada air, dan kangkung. Batang rumput. Batang rumput memiliki ciri-ciri tidak berkayu, memiliki ruas-ruas yang bisa dilihat dengan jelas, berongga, dan umumnya berukuran pendek. Contoh tumbuhan yang memiliki batang rumput adalah padi, jagung, tebu, dan semua jenis rumput. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun banyak mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Bagian-bagian daun. Bagian ini disebut sebagai tangkai daun. Yang ini adalah helai daun dan yang ditunjukkan ini adalah tulang daun. Ada banyak fungsi daun bagi tumbuhan, yaitu sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Fungsi yang kedua sebagai tempat penguapan air. Fungsi ketiga sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Tadi dijelaskan bahwa daun merupakan alat pernapasan pada tumbuhan. Di permukaan daun terdapat pori-pori atau mulut daun. Mulut daun itu disebut stomata. Tumbuhan membutuhkan udara atau oksigen untuk pernapasan. Udara atau oksigen masuk ke tumbuhan melalui stomata. Berdasarkan tulang daunnya, daun dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah tulang daun menyirip seperti gambar ini. Tulang daun menyirip contohnya terdapat pada daun mangga, daun jambu, dan daun nangka. Tulang daun yang kedua adalah tulang daun melengkung seperti gambar berikut. Tulang daun melengkung ini terdapat pada tumbuhan sirih, gadung, dan genjer. Bentuk tulang daun yang ketiga adalah tulang daun menjari seperti gambar berikut. Tulang daun menjari ini dapat kita temui pada daun pepaya, daun singkong, dan daun jarak. Dan yang keempat adalah tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar terdapat pada tebu, padi, dan semua jenis rumput. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Bagian-bagian bunga. Bunga memiliki bagian-bagian yaitu ditunjukkan oleh huruf A ini merupakan tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Bagian yang ditunjukkan huruf B ini merupakan kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga sebelum mekar. Bagian bunga yang ditunjukkan huruf C ini disebut mahkota. Mahkota berfungsi untuk menarik perhatian polinator atau serangga. Huruf D ini menunjukkan benang sari. Benang sari merupakan alat reproduksi jantan. Dan huruf E menunjukkan putik. Putik adalah alat reproduksi betina. Dan bagian tumbuhan yang kelima adalah buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Buah berfungsi untuk melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Bagian-bagian buah. Di sini contoh yang diberikan adalah buah jambu. Buah jambu terdiri dari beberapa bagian. Ini merupakan tangkai buah yang menghubungkan buah dengan batang.
Bagian ini disebut kulit buah, merupakan lapisan paling luar. Daging buah adalah bagian buah yang biasanya kita makan. Dan ini merupakan biji yang biasanya terdapat di tengah-tengah buah. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping, ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Contoh di samping kiri ini adalah biji padi dan biji jagung merupakan biji berkeping 1 yang disebut monokotil. Dan gambar di sebelah kanan adalah biji alpukat dan biji mangga merupakan biji berkeping 2 yang disebut dikotil. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan di atas tadi, anak-anakku yang cerdas dan berkarakter dapat melakukan kegiatan berikut ini. Amati tumbuhan di sekitar rumah, lalu pilihlah salah satu tumbuhan dan identifikasi bagian-bagian dari tumbuhan itu. Setelah itu, buatlah laporan tentang bagian-bagian tumbuhan itu dan jelaskan pula fungsinya. Demikian penjelasan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.